Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 7. Saya Ramadan selaku moderator akan membuka forum diskusi ini. Sebelumnya saya akan membacakan studi kasus berikut. PT PRG Berkah Mulia adalah sebuah industri yang bergerak di bidang produksi packing di kawasan Jawa Barat. PT PRG Berkah Mulia merupakan perusahaan besar yang menunjang kualitas. Tak heran perusahaan ini memiliki banyak customer dari berbagai kota Indonesia. Pada suatu ketika, PT PRG Berkah Mulia dihadapkan pada masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Seperti PT PRG Mulia kehilangan kepercayaan dari berbagai customer-nya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya pada karyawan apa yang mereka rasakan dan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan berikut data-data yang diperoleh. Yang pertama, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Yang kedua, sering terjadi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Yang keempat, jumlah karyawan yang sedikit. Yang kelima, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Yang keenam, stok bahan baku terlambat. Yang ketujuh, atasan langsung yang kurang kooperatif. Yang kedelapan, kontrol dari atasan kurang. Berikut adalah studi kasus dari masalahnya. Silakan bila ada yang mau berpendapat. Menurut saya, 3 masalah yang paling urgent. Yang pertama adalah mesin cetak yang sudah tidak optimal, karena mesin merupakan kebutuhan utama dalam perusahaan. Mesin juga dapat menolong karyawan atau pekerja mengurangi tingkat kelelahan dalam melakukan proses pencetakan. Oleh karena itu, harus segera mengambil tindakan memanggil teknisi untuk memeriksa apakah mesin tersebut masih bisa untuk diperbaiki atau sudah harus diganti. Yang kedua, jumlah karyawan yang sedikit. Mengingat perusahaan ini adalah perusahaan besar yang memiliki banyak customer dari berbagai kota di Indonesia, jangan sampai karena jumlah karyawan yang sedikit menghambat proses produksi, mengalami keterlambatan, dan bisa jadi ini adalah salah satu penyebab perusahaan ini kehilangan kepercayaan dari beberapa customer. Yang ketiga, kontrol dari atasan kurang. Kontrol atau pengendalian itu penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik untuk perusahaan ataupun bagi para karyawannya. Mengecek apakah kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Para atasan seharusnya bertugas menyambung lidah bagi karyawan karena karyawan atau bawahan memiliki banyak aspirasi yang perlu disampaikan kepada pemilik perusahaan. Itu dari saya. Silakan yang lain. Izin menambahkan pendapat dari Saudari Jian. Menurut saya masalah paling urgent yang pertama mengenai mesin cetak yang sudah tidak optimal. Menurut pandangan saya, mesin merupakan salah satu nyawa atau kebutuhan dalam proses sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus cepat-cepat memperbaiki mesin tersebut dengan memanggil teknisi ahli atau jika bisa mengganti dengan mesin yang baru. Yang kedua, kontrol dari atasan yang kurang. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang atasan merupakan contoh atau kiblat dari karyawan lainnya. Jika dari atasannya sendiri kurang mengontrol ke bawahannya, akan banyak persimpangan yang terjadi dan tidak satu kiblat. Dengan ini, kita harus memberi solusi dan berdiskusi dengan karyawan lain untuk mengingatkan kepada atasan tersebut. Dan yang ketiga, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian tanggung jawab kepada karyawan harus sesuai dengan posisi dan jabatannya yang dipegang. Maka dari itu, seorang atasan harus memperbaiki sistem manajemen sumber daya manusianya, sedikit memberi apresiasi terhadap karyawan yang berprestasi agar tidak timbul kecemburuan. Sekian dari saya. Izin menambahkan, menurut saya masalah yang paling urgent adalah satu, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Karena kan mesin cetak adalah bahan utama di pabrik, karena kalau tidak ada mesin cetak mungkin kurang optimal untuk
pengerjaan di PT tersebut. Yang kedua, jumlah karyawan yang sedikit. Seperti yang kita ketahui, jumlah karyawan yang sedikit akan mengganggu aktivitas produksi dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit. Oleh karena itu, PT tersebut harus mencari karyawan yang baru. Yang terakhir, yang ketiga, kontrol dari atasan yang kurang. Dikarenakan kalau kontrol dari atasan kurang, karyawan-karyawan menjadi kurang efektif dikarenakan kontrol dari atasan kurang. Seperti itu. Izin menambahkan, menurut saya, masalah yang paling urgent adalah jumlah karyawan yang sedikit. Mengapa? Karena dengan karyawan yang sedikit akan menghambat aktivitas dari PT tersebut. Oleh karena itu, penambahan karyawan sangat baik bagi PT tersebut agar lebih berkembang. Terus, yang kedua, kontrol dari atasan kurang. Mengapa? Karena salah satu atasan yang baik adalah dia yang dapat mengontrol dari kawan-kawan tersebut. Dengan itu, PT tersebut akan lebih baik dan berkembang ke depannya. Terus yang ketiga, ada mesin cetak yang sudah tidak optimal. Mengapa? Karena mesin adalah salah satu utama kinerja bagi PT tersebut. Oleh karena itu, mesin yang optimal harus lebih dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Baik, ada yang lagi mau nambahin nggak? Dari diskusi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa yang paling utama mengenai mesin cetak yang sudah tidak optimal, yang kedua karyawan yang kurang, dan yang ketiga kontrol dari atasan yang kurang. Terima kasih. Baik, yang lainnya ada lagi? Kalau nggak ada, Sepertinya cukup. Baik, mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.